Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Al-Islam. Saya dari kelas 12 PS1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang, salah satunya adalah supermarket dan toko kelontong yang sering kita temui sehari-hari. Awalnya perusahaan terlebih dahulu membeli berbagai produk tertentu, memelihara persediaannya, dan mendistribusikan produk tersebut ke pelanggan melalui transaksi. Aktivitas utamanya ialah menjual kembali barang yang sudah dibeli tanpa mengubah, memodifikasi, atau mengolahnya sehingga nilai dan bentuk barang tersebut berubah. Perusahaan tersebut hanya tinggal menjualnya kembali dengan mematok harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Dari situlah perusahaan dagang memperoleh keuntungan, yaitu dari selisih antara harga jual dan harga beli yang cocok, yang berhasil terjual kepada pelanggan. Macam-macam perusahaan dagang. Pada dasarnya perusahaan dagang itu tergolong menjadi dua macam, antara lain perusahaan dagang berdasarkan jenis yang dijual belikan. Jenis perusahaan ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu barang produksi atau mentah dan barang jadi. Berikut ini penjelasannya. Perusahaan barang produksi atau mentah sesuai namanya, trading company. Jenis ini merupakan perusahaan yang memperjualbelikan produk berupa bahan baku atau mentah, raw material. Bahan tersebut biasanya dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat suatu produk atau alat-alat produksi. Dari bahan baku yang diolah menggunakan teknik dan alat khusus nantinya akan menghasilkan produk lain. Target perusahaan ini bukanlah masyarakat biasa, melainkan faktor bisnis atau industri yang memerlukan bahan mentah. Orang-orang jarang bertransaksi di perusahaan jenis ini sebab barang yang dijual belikan tidak langsung dikonsumsi, melainkan harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya perusahaan kayu gelondong, serbuk kaca, serat kapas, mesin bubut, mesin pencacah, dan masih banyak lagi. Perusahaan barang jadi kebalikan dari perusahaan barang mentah. Produk yang diberdayakan di perusahaan jenis ini adalah berbagai barang jadi yang merupakan produk akhir sehingga siap untuk dikonsumsi. Target pasarnya bisa di sektor bisnis, pemerintahan, masyarakat, maupun perusahaan lain yang membutuhkan barang jadi seperti perusahaan tekstil, elektronik, makanan dan minuman instan, dan lain sebagainya. Perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen. Berdasarkan jenis konsumen yang terlibat, trading company dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. 1. Perusahaan wholesaler, dagang besar. Dan perusahaan middleman, dagang perantara. Perusahaan retail atau pengecer. Karakteristik atau ciri perusahaan dagang. Ciri inilah yang menjadi proses inti dari perusahaan ini, yaitu dagang atau berniaga.
Cirinya: 1. Aktivitas utama berupa pembelian, penjualan, pengeluaran biaya operasional, penyimpanan, dan pembelian stok. 2. Tidak melakukan proses produksi yang mengubah nilai atau bentuk barang. 3. Perhitungan total laba dan patokan berupa selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. 4. Kegiatan akuntansi, yang berarti perusahaan menggunakan akun inventaris barang dagangannya yang di dalamnya terdapat perhitungan HPP, neraca, dan laporan laba rugi. Kegiatan utama perusahaan dagang: selain memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh jenis perusahaan lain, perusahaan ini juga memiliki kegiatan utama atau proses inti yang berbeda dan unik. Berikut ini penjelasan mengenai apa saja kegiatan utama yang dilakukan perusahaan dagang. 1. Pembelian. 2. Pengeluaran biaya. 3. Penjualan. 4. Penerimaan uang. 5. Akun perusahaan dagang dalam laporan akuntansi. 6. Pembelian. 7. Penjualan. 8. Retur. 9. Utang piutang. 10. Potongan. 11. Beban angkut. Terima kasih.